Doa yang efektif. 1 Tawarikh 4 ayat 10, saya ulang. 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji Tuhan. Ini doa Yabes sangat terkenal, saudara, menjadi pujian dan kita hafal sebetulnya ya lagu pujian itu. Saudara, doa Yabes ini doa pendek, hanya 1 ayat saja, tetapi padat dan berisi. Doa yang sistematis dan efektif, sebab dikatakan bahwa hasilnya adalah Allah mengabulkan permintaannya itu. Dikatakan doa Yabes efektif sebab memberikan hasil seperti yang diharapkan. Doa yang dapat mencapai hasil yang maksimal dalam waktu yang singkat, doa yang pendek tapi hasilnya begitu luar biasa dan maksimal. Efektivitas penting untuk mencapai tujuan secara tepat atau untuk dapat memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan-pilihan. Ataupun untuk dapat sebagai pengukur, saudara-saudara, barometer keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Ada banyak hal yang nampaknya memberikan hasil, tetapi setelah ditelusuri ternyata sama sekali tidak efektif. Waktu pengerjaannya mungkin begitu lama dan hasilnya pun tidak maksimal. Seperti doa yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 7. Matius 6 ayat 7 ini tentang doa juga. Di sana dikatakan demikian. Jangan bertele-tele dalam berdoa. Berdoalah secara efektif dan dapat memberi hasil untuk mencapai tujuan doa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, agar doa menjadi efektif, berikut ini beberapa panduan yang bisa kita pelajari. Sedikit kita pelajari panduan-panduan ini untuk kita berdoa, menjadikan doa kita efektif, saudara, dan memberi hasil sesuai Tuhan kehendaki dan kita inginkan. Yang pertama, di dalam doa itu, kita harus mengenal kehendak Allah. Apabila doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya, maka pastilah doa kita akan segera dijawab oleh Tuhan. Itu berarti sangatlah penting bagi kita untuk mengenal dan terus mengenali kehendak Allah. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Allah menghendaki agar kita tidak menjadi orang bodoh. Seperti dikatakan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Dari manakah kita bisa mengetahui dan mengerti kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan telah dinyatakan oleh Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Itulah sebabnya Tuhan rindu agar kita orang percaya umat-Nya selalu bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman, merenungkannya siang dan malam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan rindu agar firman-Nya itu tinggal di dalam kita. Dengan memahami firman-Nya kita dapat mengenal kehendak-Nya. Jika kita berdoa sesuai kehendak-Nya, maka doa kita pun akan didengar dan dijawab-Nya. Yohanes 15 ayat 7, Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2, Roma 12 ayat 2. Saya ulang, Yohanes 15 ayat 7,
Yesaya 59 ayat 1 dan 2, Roma 12 ayat 2 menjadi landasan firman Tuhan yang dapat membuat kita mengerti bagaimana berdoa dengan benar kepada Tuhan. Kita dapat mengenal kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Itu berarti jika kita mendoakan untuk hal-hal yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, maka doa kita pasti efektif karena Allah akan menjawabnya. Puji Tuhan. Yang berikut, langkah berikut adalah fokus doa. Fokus doa. Banyak doa tidak fokus. Bahkan terlalu luas. Jangkauannya terlalu banyak, bermacam-macam, tidak fokus. Bagaimana kita bisa memiliki fokus doa yang tepat? Kita ingat kepada doa Salomo ketika dia meminta hikmat kepada Tuhan. Saudara, selain itu, dalam doa juga dibutuhkan kedisiplinan. Kedisiplinan untuk melihat dan mendengar apa yang akan kita doakan. Kita bisa memperoleh data yang lebih rinci tentang apa dan siapa yang akan kita doakan. Jadi kita perlu mencatatnya, perlu mendatanya. Saudara, tidak hanya mengingat karena bisa terlewat. Yehemia perlu mendengar lebih dulu tentang keberadaan kota Yerusalem. Jadi dipelajari dulu baik-baik, saudara, sebelum didoakan. Nehemia mendengar, memperhatikan, mempelajari lebih dulu keberadaan kota Yerusalem sebelum menyatakan apa kebutuhannya kepada Tuhan. Itu dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 4. Fokus doanya Nehemia itu lebih dipertajam lagi dengan mengadakan survei langsung. Jadi dia on the spot. Dia tidak cuma mau mendengar, tapi dia melihat sendiri. Dia terjun ke kancah itu dan memperhatikan, mempelajari apa yang perlu untuk didoakan supaya fokus doa itu, supaya doa itu efektif. Bukan hanya mendengar laporan tapi tidak tahu apa inti masalahnya. Jika dia on the spot, dia mempelajari sendiri, dia terjun ke situ, dia akan tahu apa sih yang paling perlu untuk didoakan saat itu. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berulang kali Paulus pun memperoleh informasi tentang jemaat-jemaat yang didirikan dan dilayaninya dari rekan-rekan sepelayanannya. Dan dari informasi itulah maka doa Rasul Paulus dapat fokus. 1 Korintus 11 ayat 8. Saudara dapat baca itu. Fokus doa juga bisa diperoleh melalui kepekaan kita akan pimpinan Roh Kudus. Perhatikan bagaimana Rasul Paulus memiliki kepekaan untuk melayani di Makedonia. Kisah 16 ayat 6 sampai dengan 21 kita dapat belajar di sana. Kepekaan semacam ini perlu dilatih dan semakin diasah, dipertajam. Dalam hal ini harus diingat bahwa pimpinan Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan firman Allah, yaitu Alkitab. Udah pasti. Jadi, apa yang dikehendaki Roh Kudus, apa yang diinginkan dan dilakukan Roh Kudus tentu tidak akan bertentangan dengan Alkitab, dengan firman Allah. Dan yang berikut, doa sepakat. Doa yang sehati, doa sepikir yang sepakat di dalam kebersamaan dengan rekan-rekan seiman. Firman Tuhan berkata bahwa di mana ada 2 orang yang berkumpul di mana 2-3 orang berkumpul, itu dikatakan dalam Matius 18 sampai dengan Matius 18 ayat 20 maksud saya. Maka Allah hadir. Allah ada di sana. Yang penting adalah adanya kesehatian, kesepakatan dalam berdoa. Seia sekata, dimulai dari kesehatian dalam rumah tangga antara suami istri, anak-anak dan orang tua. Lalu rekan-rekan seiman,
saudara-saudara kita dalam Tuhan, di dalam persekutuan doa, dalam persekutuan para pendoa-pendoa syafaat, di dalam ibadah terlebih, maka doa akan didengar oleh Tuhan karena doa berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita akan dapat melihat doa yang dapat menyentuh hati Allah itu bagaimana. Dalam Amsal 15 ayat 8 dikatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi doa orang jujur dikenannya. Itulah tadi kita sudah belajar, saudara, di bagian video saya yang lain. Doa harus jujur di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan. Jujur itu menunjukkan keadaan kita apa adanya. Kita tidak munafik, tidak berkamuflase dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu isi hati kita, tahu keadaan kita sampai ke dalaman hati kita. Oleh sebab itu dalam berdoa perlu jujur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah berdoa dengan efektif, dengan benar supaya dapat mencapai sasaran dan menghasilkan hasil doa yang memuliakan Tuhan, menjadi kesaksian bagi jiwa-jiwa lain yang belum percaya, menjadi kesaksian dan nama Allah saja yang dimuliakan. Puji Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.